Bismillahirrahmanirrahim. Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, tingkat Desa Sukamaju, Kecamatan Sinul Timur dimulai. Untuk memberkahi acara di hari yang berbahagia ini, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Sarifah Mawaddah, akan membacakan Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kepada Ananda dipersilakan. salawat taubatan nasuha dan salawat Jibril, persembahan dari grup Marhaban Misratul Jannah Desa Sukamaju
akan dipandu oleh Ibu Martini dan Ibu Rafiana. Kepada guru marhaban kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizzalimin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat Desa Sukamaju. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kebodohan
kepada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang sedang kita rasakan pada sekarang ini. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Urusan Agama Kecamatan Sumber Timur, Kepala Mukim Maskapai. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Desa Sukamaju. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Desa Sukakarya Sinabang yang turut berhadir pada hari ini. Kemudian yang mulia kepada mukarram kita, yaitu penceramah Bapak Indra Sakti SPDI. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Ibu Camat Sumber Timur ada di tengah-tengah kita. Penghormatan kami kepada Ibu Camat Sumber Timur. Kemudian panitia Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tingkat Desa Sukamaju. Terlaksananya Maulid ini berkat dari sumbangsi dari seluruh donatur dan masyarakat dalam Desa Sukamaju. Maka semoga semua amal ibadah dari Bapak dan Ibu para donatur dan masyarakat Desa Sukamaju akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kepala Desa Sukamaju, kami perlu melaporkan bahwa pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dapat dana atau sumbangan dari donatur dan masyarakat dalam Desa Sukamaju dengan jumlah 23.196.000 rupiah. 23.196.000 rupiah. Sumbangan ini akan dipergunakan untuk anak-anak yatim kita dari 3 dusun yang ada di dalam Desa Sukamaju. Adapun jumlah anak yatim dalam Desa Sukamaju berjumlah 44 orang. Jadi dengan jumlah 23.196.000 rupiah, anak yatim kita akan mendapatkan sumbangan sebanyak 510.000 rupiah per orang. Bapak Kepala Desa yang kami hormati, demikian laporan panitia dalam pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini. Mudah-mudahan acara Maulid kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian laporan kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa agar dapat dimaklumi. Terima kasih kepada Allah kami mohon ampun. Kepada Bapak dan Ibu kami mohon diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Kepala Desa Sukamaju kepada Bapak Dahulu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini
kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Huda Desa Sukamaju dalam rangka merayakan hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat Desa Sukamaju. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita tidak lupa selalu menyampaikan kepada Allah. Kiranya disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang merubah akhlak manusia dari akhlak yang tidak baik kepada akhlakul karimah sebagaimana yang kita jalankan pada saat-saat sekarang ini. Kemudian yang kami hormati juga hadir Bapak Kepala Desa Sinabang. Terima kasih Pak Kepala Desa Sinabang atas kehadirannya, dan juga hadir Bapak Kepala Desa Sukakarya. Terima kasih Pak Kades atas kehadirannya bersama Ibu. Kemudian yang kami hormati Bapak atau Ibu Ketua BPD dalam Desa Sukamaju. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua LPMD. Kemudian yang kami hormati sebagai tokoh masyarakat Desa Sukamaju yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi semua tokoh hadir pada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat Desa Sukamaju. Terima kasih kepada tokoh-tokoh kami yang ada di Sukamaju. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua PHBI, disampaikan dan kami laporkan kepada kita semua atas nama masyarakat Sukamaju dan donatur yang disantuni. Saya menyampaikan kepada panitia, mulai dari 0 tahun sampai tingkat kelas 3 SMA, semua dapat mencari dana untuk anak yatim kita. Alhamdulillah pada tahun ini sesuai dengan laporan panitia 23 juta lebih dalam rangka untuk khusus anak yatim sebanyak 44 orang, dan alhamdulillah mendapat mereka 510.000 per orang. Dan kemudian saya atas nama Kepala Desa mengucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada donatur atas nama masyarakat Sukamaju dan sekitar Kota Sinabang yang telah memberikan, dan dari warga masyarakat saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sumbangan Bapak dan Ibu para donatur, mudah-mudahan Allah tidak mengurangi rezeki kita, dan akan Allah limpahkan rezeki kita kepada kita semua dengan ikhlas yang kita berikan kepada anak yatim kita. Saya sekali lagi mengucapkan mudah-mudahan yang kita berikan kepada anak yatim ini menjadi pahala bagi kita dinilai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya bangga, saya ucapkan terima kasih kepada penyumbang balai. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan pada saat ini mendapat pahala dinilai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita khususkan kepada anak yatim kita 44 orang. Allah berikan hidayah maunah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh panitia, mari kita pertahankan, marilah kita kompak atas nama persatuan kesatuan kita, mulai dari aparatur desa, PPD, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat Sukamaju. Mari kita tingkatkan ukhuwah silaturahmi kita. Semoga Sukamaju lebih baik ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara ini. Di mana ada penyampaian kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya mohon dapat diberikan maaf. Terima kasih. Kami akhiri dengan mengucapkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahan dan bimbingan dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak
Boeing maskapai, sekaligus penyantunan anak yatim secara simbolis kepada Bapak Danuin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji dan syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pagi ini, kita semua di Desa Sukamaju dapat berkumpul di Masjid Al-Huda Sukamaju guna dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tingkat Desa Sukamaju tahun ini. Para bapak, ibu-ibu, para undangan yang kami muliakan, dan yang terakhir juga yang kami hormati dan sayangi, panitia pelaksana Maulid Nabi besar Muhammad SAW Desa Sukamaju. Untuk sementara ini ya diberikan Allah amanah ini untuk kami dalam sementara waktu. Insya Allah nanti Bapak siap-siap jadi kalau mungkin maskapai ke depan. Bapak Ibu sekalian, pada acara kita hari ini adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentu kita datang ke sini yang perlu kita catat dan camkan bukan karena agama lainnya banyak. Untuk penyerahan penyantunan anak yatim secara simbolis, ini kami mohon kesediaan Bapak Darin, Bapak Ustadz Indra Sakti, SPDI, Bapak Kepala Desa Sukamaju, Ibu Camat Simulu Timur, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau Bapak KUA, Bapak Ketua Panitia Hari Besar Islam Desa Sukamaju atau Ketua PHBI Desa Sukamaju, untuk bisa menyerahkan penyantunan anak yatim secara simbolis. Kepada anak kami yang kami panggilkan untuk dapat maju ke depan, Halika Lemaira, Aditya Manau, Farid Febriansa, Ilham Al-Hakim, Adia Ilaul Pamanau, Asifa Naila.
Pada Bapak Ustadz Indra Sakti SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nampak rumah di belakang. Kalau susunkan nanti pas akur kita kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورسول الله أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Camat Sumur Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Camat, yang saya hormati Bapak Imam Mukim Maskapai, yang saya hormati Abang kami Dahlindin Kepala Desa Sukamaju, semoga beliau sedang mendengar Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD, Ketua LPMD, para kasih, para kawan yang berada di Desa Sukamaju. Yang saya hormati Bapak Kapolres Memimpin Lembaga yang mewakili. Yang saya hormati seluruh hadir para kepala desa, ada Bapak Kepala Desa Sidamar yang saya muliakan. Yang saya hormati ada Bapak Kepala Desa Sukakarya beserta dengan Ibu, selamat datang. Walaupun dari Simpala ya Alek Maulud Pak Indra Sakti Angmani mengundang, tetapi dapat bangun. Sehingga penting kita selalu bersama, suka dan duka. Boleh dipercaya. Yang saya hormati Ketua Panitia
perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya hormati, di sini turut hadir orang tua kita Pak Ihya Ulumuddin, anggota DPRK Kabupaten Sumeneb. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya jawab hadirin wal hadirat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya. Mudah-mudahan acara maulid kita pada hari yang berbahagia ini mendapatkan keberkahan daripada Allah. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus kepada anak-anak ustaz sekalian, anak yatim yang turut hadir memeriahkan acara kita ini. Mudah-mudahan mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak yatim ini dapat membanggakan ibundanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang lagu usia muda Pak Kades. Perintah ilahi takuti anak yatim takabuni aibat sia dan sia-sia akhirah takabuni sia takabuni anak yatim tahu menterim manusia manusia anak yatim tahu menterim manusia manusia berbincang tentang maulid. Kalau Rasulullah bagaimana Pak? Sewaktu belum lahirnya baginda Rasulullah ke permukaan dunia, beliau telah ditinggalkan seorang ayah. Tidak ada ayah disebut anak ya yatim. Kita acara maulid ini pun Pak, intinya apa? Untuk menghadirkan anak ya yatim. Tidak ada lain. Ini intinya kita menghadirkan anak yatim. Mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keberkahan daripada Allah berkat doa daripada anak yatim. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah yang pada hari ini kita merayakan peringatan Maulid. Apalagi Masya Allah, dari kemarin kita mempersiapkan serangkaian acara kita, daripada menanak nasi, menyediakan alenan, menyediakan balik yang kita lihat hari ini. Ini adalah semuanya inti yang mempersiapkan hari Maulid. Apa kata Rasulullah? Man azama fil maulidi syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa yang memperingati hari kelahiran, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Orang yang mengenang, yang memperingati hari kelahiran baginda Rasul, berarti dia mendapatkan syafaat. Mau nggak mau mendapatkan syafaat? Bapak-bapak mau nggak mendapatkan syafaat Nabi? Mau. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Di dalam perayaan Maulid ini kepada dimuliakan Allah, memperbanyak salawat. Tadi kita sudah lihat bagaimana ibu-ibu PKK Masya Allah melantunkan salawat-salawatnya yang begitu syahdu sehingga meneteskan air mata melengkung. Itu dia
salawat. Banyak model salawat. Banyak bersalawat. Apa kata Rasulullah bagi orang yang bersalawat kepada baginda Rasul? Man shalla alaihi salawatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Orang yang bersalawat satu kali kepada Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersalawat Pak? Allah. Apa dalilnya Pak Ustaz? Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah katakan apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi, bersalawatlah kalian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallimu taslima, dan berikanlah keselamatan kepada mereka. Anjuran salawat. Oh Pak Ustaz, itu padilahnya ya. Kalau ancamannya apa Pak Ustaz, orang yang enggak mau bersalawat ada? Apa itu? Man nasiya salata alayya nasiya ila tariqal jannah. Barang siapa kata Rasulullah yang tidak mau bersalawat kepadaku, maka dia lupa jalan menuju surga. Mau masuk surga enggak Pak? Ibu-ibu mau masuk surga enggak? Banyak salah salawat. Terkadang enggak Pak? Tinggal paling hafalnya lagu. Kemudian paling hafal lagu. Apa lagunya? Tersanjung. Sekian lama aku padahal tak balik minggu Pak. Sudah ada minggu, ya masih takut tersandung lagi dia. Tetapi dah hukum aku tapi terpilih untuk menyelamatkan hati Pak Ustaz dari sesahu ini. Tak hukum aku. Jika penting Pak balik itu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang maulid Nabi kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahirnya di permukaan dunia, sering kita mendengar kata-kata jahiliyah. Apa itu Pak jahiliyah? Jahiliyah adalah orang yang tidak punya akhlak. Itu makanya kata Pak Imam Mukim tadi dalam sebuah hadis benar, Rasul diutus ke permukaan dunia untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makari wal akhlaq. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami diutus untuk permukaan dunia untuk merubah akhlak. Bagaimana punya Pak Ustaz akhlaknya? Sebelum lahirnya baginda Rasul disebutlah jahiliyah karena biadabnya. Kenapa biadab? Di daerah utara kota Ka'bah 360 patung berhala pada saat itu. Di situ manusia sibuk dengan perbuatan maksiat. Apa maksiatnya Pak Ustaz? Banyak. Ada perjudian, ada pemerkosaan, ada pembunuhan, bahkan begitu dimuliakan Allah. Semakin jahiliyahnya wanita pada saat itu dihinakan. Wanita yang lagi hamil dipertaruhkan di meja perjudian. Siapa yang kalah lakinya dalam perjudian, maka dibelahlah perut wanita yang hamil. Dilihat anaknya laki-laki atau perempuan. Na'udzubillah. Kalau hari ini seperti itu mau gak kok? Enggaklah Pak Ustaz, mendudayi. Kan gitu kan? Enak-enak aja Pak Ustaz.
Jangankan dibelah perut Pak Ustaz, main judi saja lagi saya nggak mau. Alhamdulillah. Itu dia. Bahkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, pernah nggak mendengar sejarah Sayyidina Umar sebelum beliau masuk Islam? Bagaimana beliau Pak Ustaz? Beliau punya seorang anak wanita. Ketika beliau setelah melaksanakan sholat, Sayyidina Umar memalingkan wajahnya ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Beliau itu tersenyum sedikit. Assalamualaikum warahmatullah. Beliau menangis meneteskan air mata. Sahabat bertanya, ya Sayyidina Umar, kenapa ketika engkau setelah sholat sebelah kanan engkau palingkan wajahmu engkau tersenyum, sebelah kiri engkau palingkan wajahmu engkau menangis? Hari ini coba lihat waktu wanita dimuliakan oleh Allah karena kelahiran baginda Rasul. Ibu masih semangat? Atau perlu wilayah Pak? Ini kuih. Tetapi tidak orang. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbincang sedikit tentang silsilah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya silsilah apa? Apa itu silsilah? Betul? Keturunan. Ini yang baru terjadi kita sampaikan oleh kembali kita Pak. Keturunan silsilah Rasulullah siapa saja orangnya. Dengar ya kan? Rasul punya silsilah keturunan dari ayahnya 21 orang. Berapa? 21. Dari ibunda Rasul ada 5 orang. Siapa anak-anaknya? Ada 7 orang. Kau tahu nggak? Siapa itu keturunan daripada ayah baginda Rasul yang 21 orang? Nah. Abdullah, Abdul Muttalib, ada Hashim, Hashim ada Abdi Manaf, ada Zuhra anak Ka'ab anak Lu'ay anak Khalid anak Bihir anak Malik anak Nador anak Kinana anak Husaybah anak Mudrika anak Ilyas anak Munur anak Nizar anak Ma'ad anak Adnan. Ada 21. Ingat ya? Siapa keturunan ibunda baginda Rasul? Ada 5 orang. Aminah anak Wahab anak Abdi Manaf anak Zuhra anak Hilal. Ada 5. Aminah anak Wahab anak Abdi Manaf anak Zuhra anak Hilal. Ada 5 orang. Siapa itu anak-anak Rasulullah? Ada 7 orang. 3 silai sampai silafah. Siapa itu orangnya Pak Ustaz? Sayyid Abdullah, Sayyid Nasir, Sayyid Ibrahim, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Ummul Kulsum, dan Siti Fatimah. Berapa nak? 7. 3 silai sampai silafah. Nah, turun Rasulullah 7 orang ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Rasul punya 2 istri. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Siapa itu istri Rasulullah yang 2 orang? Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Maria Al-Qibtiyah. Berapa Pak? Siti Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Siti Khadijah punya 6 anaknya. Maria Al-Qibtiyah punya 1 anaknya. Ustaz tanya dulu sama anak yatim. Anak Rasulullah yang paling terakhir siapa namanya? Kalau tahu namanya itu dikasih 3 peng. Anak terakhir. Siapa tahu nggak? Si Astrid. Apa anak namanya? Anaknya. Bentar ya. Anak Rasulullah yang paling terakhir siapa namanya? Sebelum Ustaz sebutkan. Tadi kan 7 orang, 3 silai sampai silawai. Oh Pak Ustaz nggak tahu namanya, jenisnya aja Ustaz sampaikan. Boleh, yang laki-laki.
Berarti yang di antara tiga siapa? Ayo. Siapa? Tadi kan ada tiga orang. Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim. Siapa di antara tiganya? Hah? Siapa yang memilih Sayyid Qasim? Tunjuk tangan. Siapa yang memilih Sayyid Ibrahim? Iya. Yang benar adalah Sayyid Ibrahim. Terakhir. Anak yang terakhir Rasulullah. Bukan Sayyid Qasim. Ustaz lupa saja, buat saja yang pertama Sayyid Qasim. Ustaz acak-acak itu. Iya. Supaya jangan disebut. Akhirnya rupanya disebut oleh anak kita. Alhamdulillah. Itu dia. Anak Rasulullah yang terakhir adalah Sayyid Ibrahim. Siapa itu yang punya anak Sayyid Ibrahim? Maria Al-Iqlimiyah. Itu dia. Maria Al-Iqlimiyah nama ibundanya. Berarti Siti Khadijah punya 6 anak. Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Siti Fatimah. Itu anak Siti Khadijah. Pak Ustaz, berapa tahun Rasulullah menikah? Siapa istri pertama beliau? Ayo, siapa lagi istri pertamanya? Kalau tahu nanti dikasih kepeng sama Pak Mukir 2000. Siapa? Siti Khadijah. Berapa tahun beliau itu menikah dengan Rasulullah umurnya? Sampai 20 tahun. Rasulullah berapa umurnya? 25. 25 tahun. 25. Dan kira-kira dua apa tadi? Jarang diubah ya. Mungkin udah Pak Ustaz umur apa 25 yang jadi pula janda 40 tahun. Gak mau dong. Kalau banyak kepengnya mau juga. Kalau tuan kepeng pun tak ini. Kalian anak itu. Tipe dewa anak makor. Kadang-kadang makin kadang-kadang. Pak akan disebut apa itu ya. Mari ingin masalahnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia 40 tahun usia Siti Khadijah, 25 tahun usia Rasulullah. Ibu-ibu pasti heran, Pak Ustaz, kenapa Rasulullah mau dengan orang yang berumur 40 tahun? Betul nggak Bu? Kalau seandainya hari ini kami umur 25 tahun, pasti nggak mau berumur 40 tahun yang menikahi, betul Pak? Betul ya? Tetapi Rasulullah ada spesialnya Bu. Kenapa Rasulullah itu mau dinikahi oleh Siti Khadijah? Yang anehnya lagi, Siti Khadijah lah yang meminang Rasul. Betul nggak Pak? Ya. Wanita yang meminang laki-laki. Apa yang dilihat rupanya Pak Ustaz kelebihan Rasulullah? Apa yang pertama? Rasulullah orangnya jujur. Ada di sini Pak laki-laki kita jujur. Laki apa Pak Ustaz? Jujur. Apa itu jujur? Al-amin, orang yang dapat dipercaya. Itu makanya Rasul itu punya 4 sifat Bu. Apa itu? Siddiq, amanah, taklif, tamanah. Apa itu siddiq Pak Ustaz? Benar. Setiap perkataannya dan perbuatan akhlaknya benar. Coba malimunau. Nih. Hari warnanya mamaul. Warna biru. Mantap. Coba. Baik. Tidak penting kan Pak Malimu. Baik. Oh Pak Ustaz, yang mana itu kita ucapkan insya Allah, tetapi tidak kita pilihnya warna biru tadi. Berapa pula itu? Insya Allah dua pengertian. Boleh dia, boleh tidak. Boleh Pak Kadis Lama. Itu dia. Benar. Lain di mulut, lain di hati. Itu tidak boleh. Rasulullah sewaktu kecil Pak, dia orangnya jujur, tidak pernah bangun mulut. Apalagi lain alih-alih. Tidak pernah. Tidak boleh memurut. Kadang-kadang kita ini tidak di dalam keluarga Bu. Rasulullah di dalam keluarganya tidak pernah berbohong kepada istrinya. Ketika ditanya sama lainnya di kahino dipikirkan semalanya Allah mata. Ada yang masih kamu beli ya? Ada yang masih kamu beli yang full bapak lipstick, keju, padaku. Ada yang itu
kikir kuku apa bang? Warna kemarin lain, warna hari ini lain. Oh iya, alhamdulillah. Kalau bermanfaat kok boleh. Yang takutnya tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Harus jujur, laki-laki dan perempuan. Kata Rasulullah harus jujur. Maka ketika kita jujur, timbullah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mau tahu nggak apa itu tanggung jawab yang diajarkan Rasulullah kepada kita? Bagaimana keluarga Rasulullah? Ini kita bahas kali ini. Rasulullah mengatakan kepada kita umatnya, ada beberapa tanggung jawab laki-laki terhadap perempuannya, ada tanggung jawab perempuannya terhadap lakinya. Mau tahu nggak Pak? Yang pertama, apa itu tanggung jawab laki-laki kepada istrinya? Memberi nafkah. Rasulullah itu memberi nafkah kepada istrinya. Ini tanggung jawab kita laki-laki kepada perempuan. Ada berapa macam nafkah? Nafkah jahil, nafkah batin. Wajib kita nafkahi istri kita. Jadi apa? Kadang-kadang seseorang malas mata rumah warung kopi, tidak melabur dan berkelupaan. Waktu siapa juga boleh begini. Rasul melarang. Boleh enggak Kak Ustaz kita duduk di warung kopi? Boleh. Tahu mengapa? Yang penting jangan lupakan kerja nafkahi istri dan anak. Karena itu adalah tanggung jawab kita kata Rasulullah. Apa hadisnya Pak Ustaz? Setiap kita pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi Rasul itu Pak pemimpin keluarga. Bagaimana Rasulullah menafkahi istrinya? Itu yang pertama. Apa yang pertama? Yang kedua, tanggung jawab suami kepada istrinya. Tanggung jawab suami kepada istrinya. Yang kedua, yaitu adalah wajib memanggil panggilan yang indah kepada istrinya. Mau nggak mau dipanggil seperti itu? Rasulullah bagaimana rupanya Pak Ustaz kehidupannya? Rasulullah ketika dia memanggil istrinya apa? Humairah, kemerah-merahan. Kalau kita Pak mungkin bukan panggilan tamela-mela. Hari ya Pak, nggak boleh Pak. Saya tanya kepada ibu-ibu mau nggak dipanggil lakinya? Mau ibu, mau. Jangan mau bilang. Nanti pulang ke rumah jangan mau dipanggil sama suaminya. Oi, seperti mengusir silor. Seperti mengusir silor. Waktu belum menikah hari yang ada naungan menarik. Adik, cantiklah makamnya. Kan gitu. Cantiklah kamu ibu adik. Kadang kita seperti itu. Kita sampaikan kepada istri kita, mantap kali istri saya cantik bulu matanya katanya. Ketika sudah menikah, apa yang disampaikannya? Panggilan yang tidak baik, jangan mau. Mau ya? Kalau dipanggil sama istri suaminya itu, panggillah istri dengan lemah lembut. Bagaimana Pak Ustaz? Jadi ajarkan Rasul panggilan lemah lembut. Panggillah adikku sayang. Sekurang-kurangnya apa? Panggil nama anak yang pertama. Betul Pak ya? Siapa nama anak pertamanya? Pak Indra Sakti. Ayah Pak Indra Sakti, baik Bu. Mak Pak Indra Sakti, baik Bu. Panggil lemah lembut seperti itu dia. Jangan panggilan yang lain. Mau yang ini yang mana? Untuk manasan? Tak boleh juga. Itu dia terkadang kita seperti ini. Nah, sekarang tanggung jawab istri kepada suami. Apa itu tanggung jawab istri kepada suami yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW? Yang pertama sekali tadi adalah taat kepada suaminya. Lalu bagus, kita harus taat kepada suami. Bagaimana taat kepada suami? Apa yang diinginkan suami wajib diikuti. Bapak Ustaz, saya mendengar hadis Rasulullah, telapak kaki kami apa ini? Telapak kaki
hadis suami kami itu adalah surga kami. Pak Ustaz, apakah benar? Benar. Surganya seorang istri terletak di bawah telapak kaki suaminya. Suami yang bagaimana? Suami yang taat kepada Allah, memberi nafkah kepada keluarganya. Itu dia. Apa yang diikuti oleh suaminya ikut. Terkadang diminta suaminya sambal simpanan, dia maunya sambal lain, nggak boleh. Harus ikut. Kalau mau simpanan boleh, sambal lain enggak boleh. Belum kadang biok juga boleh. Semuanya itu adalah taat kepada suami. Yang pertama kata Rasulullah, apa tanggung jawab istri? Yang kedua kepada lakinya, kata Rasulullah. Yang kedua ialah tidak boleh membedakan keluarga suami dan keluarga si istri. Betul tak, Pak? Tidak boleh membedakan. Rasulullah tidak pernah membedakan. Terkadang kita ini sebagai istri selalu membedakan. Oh, Pak, seringkali pergi ke rumah ayah emaknya, saya tak pernah dihiraukan, padahal sudah ada ibu, sudah ada cucunya, dibilangnya belum pernah dihiraukan. Tak boleh gitu. Ibu-ibu tidak boleh membedakan dirinya dan keluarga suaminya. Apa kata Rasulullah? Di zaman Rasulullah ada salah seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana ketika kami disuruh memilih istri kami atau kedua orang tua kami? Apa jawaban Rasulullah? Wahai pemuda, maka engkau wajib memilih kedua orang tuamu, ayah dan emakmu. Oh, Pak Ustaz, kenapa kayak gitu? Betul? Kalau ayah emak berapa orang kok? Satu. Kalau istri banyak tak? Banyak. Di mana? Di mall berserak, di pajak berserak istri itu. Kalau ayah cuma satu, kalau emak cuma satu. Itulah tanggung jawab istri kepada laki-laki. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit yang disampaikan tentang keluarga Rasulullah. Yang terakhir apa? Perjuangan Rasulullah. Ingat waktu pakai. Bagaimana itu perjuangan Rasulullah, Pak Ustaz? Subhanallah. Kalaulah hari ini kita bandingkan dengan perjuangan kita berdakwah, tidak ada rasanya. Rasulullah laila wan nahar berdakwah di jalan Allah untuk menyebarkan agama Islam. Bagaimana Islam kita ini dapat tersebar ke seluruh alam? Satu kali, Pak, Rasulullah berdakwah ke daerah Taif. Mereka mengatakan memaki, mencaci maki Rasulullah SAW, melempari batu sehingga berlumuran darah di wajah oleh Rasulullah dan kotoran-kotoran manusia beserta dengan kotoran hewan. Sehingga Bapak Ibu yang muliakan Allah, perjuangan Rasulullah ini dilihat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat-malaikatnya Allah menangis melihat keadaan Rasulullah. Menangis melihat keadaan Rasulullah, bagaimana wajah Rasulullah berlumuran darah, dilempari kotoran manusia, dilempari kotoran hewan. Sehingga malaikat Allah menangis berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta doa kepada Allah agar kami berperadakan di daerah kami. Apa dijawab oleh Rasulullah, Pak? Apa dijawab oleh Rasulullah, Pak? Rasul mengatakan, wahai malaikat, hari ini mereka tidak tahu, tidak kenal saya, tidak kenal bagaimana dakwah saya, agama saya. Nanti tahun depan, bulan depan, hari depan, anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah. Kalau kita seperti itu, Pak, Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita dibuat orang kayak mana, Pak? Dibuat sekali, aku malas dibuat lagi. Pahami. Tetapi Rasulullah tidak seperti itu akhlaknya. Perjuangan Rasulullah, bahkan di akhir hayatnya, Pak, apa yang keluar dari bibir Rasulullah? Ada 3 hal yang keluar daripada bibir Rasulullah di akhir penghujung hayatnya. Apa itu? Ummati, ummati, ummatku, ummatku. Bapak Ibu tidak kenal Rasul, tidak pernah jumpa Rasul, tetapi Rasulullah mengingat kita, umatnya, umatku, umatku. Mereka tidak lihat aku, mereka tidak kenal aku. Begitu cintanya Rasulullah, Pak. Itu makanya apa kata Rasulullah? Man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku bersamaku di dalam surga.
rabbal alamin. Apa itu tadi sunnah terbesar? Sudah disampaikan Pak Imam Fikri Mas Kapan. Sholat. Sunnah yang terbesar adalah sholat. Mari kita ramaikan masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Umat bahkan Pak, kita umat akhir zaman ini. Suatu kali di penghujung hayat Rasulullah datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya malaikat Jibril, apa yang telah disiapkan Allah untukmu? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, Allah telah menyiapkan surga untukmu ya Rasulullah. Bukan itu yang aku minta malaikat Jibril. Aku memikirkan bagaimana umatku. Subhanallah. Rasul mengingat umatnya. Apa dijawab oleh malaikat Jibril? Ya Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada engkau, tidak masuk umat-umat terdahulu, tidak masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat-umatmu terlebih dahulu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Kades, Pak Kadi Ahli, karena inilah yang tidak kami sampaikan, mengingat waktu, melihat waktu zuhur, karena kewajiban inilah yang paling pertama. Yang lainnya adalah seremonial semata. Mudah-mudahan dari awal kami menyampaikan banyak canda tawa yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kiranya agar orang-orangnya semakin berbanyak maaf dan mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dari awal kami menyampaikan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan acara kita ini mendapatkan keberkahan daripada Allah dan kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah di masjid yang kami cintai ini ya Allah. Dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai ya Allah. Ridailah ya Allah, berkahilah ya Allah, alhamdulillah kami ya Allah, berikanlah kesehatan kepada keluarga kami semuanya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Hari ini kami berkumpul ya Allah. Mungkin ada saudara-saudara kami yang tidak sempat berkumpul ya Allah. Dalam keadaan sakit ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Ya Rahman Rahim. Lapangkanlah kubur kedua orang tua kami telah terdahulu kami ya Allah. Jadikanlah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka ya Allah. Tunjukilah jalan yang lurus kepada mereka ya Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mengingat ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Bapak RT kita ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis suhur,
Nggak mungkin sholatnya. Kepada kita semua, Nggak mungkin sholat. kita salat dulu ya, karena sudah memasuki waktu salat. Kita pada undangan kami yang terhormat, kita salat dulu. Setelah itu kita duduk kembali di tempat kita masing-masing. Di mana tempat kita, di situ nanti kita duduk kembali bersama. Ya, sesuai sesudah salat dan sesuai dengan teknis yang kami sampaikan kepada panitia, tolong diindahkan. Semua harus dapat Merayakan ya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya 1445 Hijriah 2023. Semangat terus.